Nah, untuk mencapai target output sekian, maka input 1 harus berapa, input 2 harus berapa, sampai input 10 berapa. Nah, tentu ada banyak kombinasi kemungkinan kan gitu. Nah, kita diminta di preskripsi itu memformulasikan what need to do, maka apa yang harus dicapai di input-input tersebut supaya outputnya tercapai kan gitu ya. Nah, nanti metodenya banyak ya, tujuan, mengoptimasi dan seterusnya, mungkin termasuk ada kendala, constraint, kendala-kendala yang harus diakomodasi, sehingga nanti modelnya banyak seperti ini. Atau nah ini saya lewati dulu. Nah ini saya cuplikan dari jurnal ini, nanti bisa di-download sendiri. Nah ini kalau di yang bagian prediktif tadi ya, banyak metode statistika, metode yang probabilistik, machine learning. Nah itu banyak di sini, memang banyak di prediktif. Tapi kalau kita mau lanjut ke tahapan preskriptif, nanti banyak optimasi. Mathematical programming nanti ada riset operasi. Yang pernah belajar riset operasi, program linier, program nonlinear, program linier dengan kendala, dengan constraint, program nonlinear dengan kendala, quadratic programming, kemudian multi kriteria decision making, pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Nah, banyak metode di mathematical programming ini. Termasuk kalau optimasi di mathematical programmingnya sulit, contohnya misalkan di teori antrian, nah, maka berapa banyak server supaya optimal, misalkan antrian di kasir bank, antrian di loket apa, dan seterusnya, berapa banyaknya eh, pelayan yang harus disediakan supaya eh, optimal. Optimal itu apa? Optimal itu, oh, waktu tunggu customer tidak melebihi sekian menit gitu ya. Panjang antrian customer tidak melebihi sekian orang. Kenapa? Karena mungkin tempat antriannya terbatas, sehingga kalau melebihi sekian banyak orang tidak terakomodasi di tempat antrian. Nah, itu berarti dimasuk ke optimasi di sini. Kalau solusi untuk optimasi tersebut sulit diturunkan secara matematik, nah kita bisa menggunakan simulasi. Untuk model yang sangat kompleks, nah, kita bisa pakai simulasi, karena mungkin kalau tidak simulasi sulit mendapatkan solusi matematiknya gitu ya. Termasuk nanti ada evolutionary computation, atau lebih terkenal sekarang namanya meta heuristic model. Nanti ada namanya genetic algorithm, particle swarm optimization, and colony, dan lain-lain, metode-metode yang berbasis idenya itu dari alam. Genetic algorithm terinspirasi dari teori evolusi Darwin. Ya kita percaya teori itu tidak, itu maksudnya algoritmanya terinspirasi dari itu. And colony optimization terinspirasi dari bagaimana semut berkoloni kemudian mentransformasi informasi. Kemudian particle swarm optimization yang terinspirasi dari kumpulan burung yang bermigrasi dan lain, dan banyak metode-metode yang terinspirasi dari alam yang disebut nanti meta heuristic optimization. Atau kalau kita belajar operation research atau optimasi, butuh optimasi menggunakan turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Di meta heuristic ini menghindari turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Kenapa? Karena sulit diselesaikan secara matematik, maka dengan pendekatan yang lain, yang free derivative optimization, yang tidak butuh nilai turunan-turunan. Kenapa? Karena fungsi tujuannya sudah sangat kompleks. Turunan pertamanya sulit, apalagi turunan kedua, dan seterusnya. Nah, itu preskriptif gitu ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah belajar sebagian, ada mungkin banyak yang belum mungkin gitu ya. Nah, nanti di tahapannya itu begini, kita deskriptif, prediktif, di fase tertentu kita melakukan preskriptif. Nah, dari preskriptif kan kita, waktu kita bergeser dulu, kita di sini melakukan deskriptif, kemudian waktu berjalan kita melakukan prediktif, kemudian waktu berjalan kita melakukan preskriptif. Nah, masa lalu ini sudah menjadi masa lalu. Masa lalu ini nanti menjadi deskriptif lagi. Yang masa lalu sudah dilewati ini
menjadi histori, sejarah, kemudian bisa dideskriptifkan lagi, diprediktifkan lagi, dan seterusnya apa perubahannya seperti itu. Nah, nanti bentuknya bisa di seperti ini tadi, supervised learning itu klasifikasi, eh, kalau responnya kategori. Kalau responnya continue maka jadi regresi atau time series forecasting. Kalau datanya data urut waktu, time series. Unsupervised learning ada clustering, ada dimensional reduction, dan nanti membentuk metode-metode yang terkelompok dalam supervised dan unsupervised learning. Nah, sampai di sini dulu mungkin saya stop dulu gitu ya. Nanti ini mulai masuk ke time series ini gitu ya. Mungkin tadi pengantarnya sebelum time series itu ya, data analitik supaya paham posisi kita belajar ini ada di mana gitu ya. Predictive analitik machine learning itu ada di mana posisinya dalam konteks besar data analitik kan gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke sini, monggo kita bisa diskusi dulu, silakan ada pertanyaan. Silakan yang resen siapa ini namanya ini? Nelwan, silakan. Ya, selamat malam Pak Dedi. Ya, Pak, ini Pak, saya kebetulan tertarik sama pembahasan yang tadi mengenai kausa apa ya eh, kehubungan ya antara tadi tentang finansial. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, misalkan gini Pak, kalau misalkan variabelnya itu interval waktunya nggak sama, itu gimana cara melakukan prediksinya Pak? Terus juga misalkan ada data yang kosong misalkan oke lah harinya misalkan sama-sama 5 hari, seharusnya sama-sama 5 hari, tapi ternyata eh, dalam satu kondisi di antara dua data itu salah satunya ternyata cuma 4 hari gitu kan, seperti kayak misalkan hari bursa dengan eh, geopolitical index. Terkadang kan geopolitical index lengkap ya Pak ya, harian, ya, tapi ternyata hari bursa kan nggak tiap hari gitu Pak. Nah, itu ya. gimana untuk menyamakannya, Pak? Untuk kita Oke, menganalisa. Terima kasih, Pak oke, Dedi. baik. Mbak Pak Nelwan, background S1-nya apa? Saya teknik, Pak. Oke, baik. Jadi gini, kalau saya anggap ya, misalkan datanya itu adalah data. Oke, saya buka aja. Oke, saya buka ini, saya share aja ya. Saya share screen lagi. Misalkan kita buka aja ini langsung ya, finance.yahoo.com. Saya buka ya. Mungkin yang lain yang mungkin belum tahu, mungkin bisa sekaligus bisa nyoba ya, finance.yahoo.com. Nah, kalau kita buka data Yahoo Finance, kan ini dia menyediakan data harian untuk saham lah. Oke lah, saya ambil aja ya salah satu ya, data Indonesia, misalkan EMTK. EMTK itu kan MTech ya, Elang Mahkota Teknologi, ini grup MTech yang punya SCTV, yang punya media-media besar dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat ya, misalkan ya datanya ini kan data hari ini. Nah, kalau kan kita ingin datanya, kita buka aja data year to date. Year to date berarti kan dari Januari, hari pertama tahun ini sampai hari ini tadi. Nah, ini kan berarti data harian ini kan gitu ya. Atau kalau kita ingin lihat all sejak dia IPO, initial public offering, sejak dia melantai di bursa ya kayak gini. Pernah naik di sini, kemudian turun, kemudian naik, dan di sini tadi turun lagi sebenarnya. Gitu ya. Nah, pertanyaan gini kan, data ini kan harian. Harian maksudnya hari kerja bursa, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, kalau di hari tertentu, oh, ada libur hari Pancasila 1 Juni, itu harinya Kamis.
Ada libur hari buruh 1 Mei, itu harinya Senin. Nah, kan berarti kan data-data itu kan bolong, ya kan? Data itu kan nggak ada datanya. Di hari libur tadi karena bursanya nggak buka, maka libur. Kalau kita menganalisis data ini sendirian, nah ini kan nanti datanya bisa di, ini ya, mungkin bagi yang belum tahu, kita klik di historical data, kita bisa unduh datanya ini, nanti jadi Excel, kan gitu ya. Historical price, daily, kan gitu ya. Mau weekly boleh, monthly boleh, kan gitu ya. Nanti data ini kan bisa kita unduh, nanti formatnya Excel, kan gitu. Atau kalau saya biasanya pakai R gitu ya. Mungkin yang lainnya pakai Python, ya pakai R langsung nyekrip, nggak perlu ngunduh-ngunduh, langsung baca, ini langsung terbaca di source code program, kan gitu ya. Kan ada misalkan data ini, data pembukaan, data tertinggi hari tersebut, data terendah hari tersebut, data penutupan, data close yang sudah dilakukan adjustment, kemudian volume transaksi. Nah, di tanggal tertentu, misalkan ini kan, oke, ini nggak ada tanggal merah lah gitu ya, 17, 16, 15 kan ini urut gitu ya. Sabtu Minggu kan nggak ada datanya. Kemudian saya, nah ini kalau dia secara teratur Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu itu nggak ada datanya karena tutup, nggak masalah. Berarti data itu ya kita memang 1 minggu itu hanya 5 hari. Jadi 5 hari, 5 hari, 5 hari datanya kita olah pakai data analisis time series, oke. Nah, masalahnya kalau data itu terjadi libur, hari libur, misalkan ada nggak ini yang lompat 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 30, ini 29, 26, 2, tapi ini mungkin Sabtu Minggu ya, 27, 27, 28 itu Sabtu Minggu. Nah, nanti mungkin yang masih ingat ada yang tanggal merah di antara Senin sampai Jumat. Nah, monggo silakan. Saya nggak ingat tanggal berapa. Nah, berarti kan data tersebut kosong, sedangkan di minggu yang lain tuh datanya kan 5 hari, tapi di minggu tersebut datanya hanya 4 hari, kan gitu ya. Itu tadi pertanyaannya. Kalau kita hanya menganalisis data ini sendirian, itu nggak masalah sebenarnya. Kita biarkan aja data yang kosong tadi itu nggak ada datanya karena libur, nggak ada masalah. Kita langsung bisa olah data itu, artinya yang kosong itu ya tidak ada datanya, langsung data itu terurut seperti ini. Tapi yang masalah itu jika kita punya data ini kan sahamnya MTEK misalkan, kemudian atau gini, gini aja kalau begitu, mungkin ada saham eh, Tokopedia, Tokped, GoTo ya, GoTo, nah, Gojek, Tokopedia. Kita gini, apakah saham teknologi di Indonesia ini dipengaruhi oleh saham teknologi di global gitu ya? Sahamnya Google, sahamnya Amazon dan lain-lain, apakah dipengaruhi gitu kan? Nah, berarti kan gini, kalau liburnya itu terjadi di Indonesia, kan data di Indonesia kosong. Kemudian kita analisis berbarengan dengan data tadi, datanya Google misal atau Amazon gitu ya. Di Amerika tidak tutup bursanya karena nggak libur gitu ya. Sehingga kan kalau kita sandingkan dua data ini, yang di Indonesia kosong di tanggal tertentu, tapi di Amerika tidak gitu kan. Nah, kalau kita menganalisis dua series ini bersamaan dalam sebuah model, maka nggak boleh tadi data tadi dilompati tadi, maka itu menjadi missing value, data hilang namanya. Nah, data hilang itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan imputasi. Kita, kita harus mengisi data hilang tersebut dengan isian data. Nah, gimana ngisinya? Nah, ada banyak konsep, ada banyak pendekatan untuk mengisi data hilang tersebut. Contohnya misalkan, yang hilang itu data hari apa gitu ya.
Nah, kita bisa gunakan, misalkan yang hilang itu data hari Kamis. Oh, kita gunakan aja data hari Kamis, Kamis-Kamis di minggu-minggu sebelumnya. Kita rata-rata misalkan. Kita jadikan nilai untuk data hilang di Kamis minggu tertentu tadi. Itu kalau pendekatannya imputasi dengan nilai rata-rata. Nah, nanti ada banyak pendekatan melakukan imputasi itu. Berarti intinya, kalau data hilang itu dia sebenarnya kita olah sendiri, sebenarnya nggak ada masalah. Langsung bisa kita olah. Tapi kalau data itu kita olah bersamaan dengan data lain, yang mana data lain itu tidak hilang. Berarti kan di variabel tertentu, di data tertentu itu ada missing value. Maka kita bisa melakukan yang namanya imputasi. Berarti datanya harus kita imputasi, data kosong tersebut. Dengan pendekatan data imputasi. Nah, pendekatannya ada banyak cara. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Kita menggunakan rata-rata misalkan dari